Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Puji nama Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Roma pasal 13 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7 saya akan membacakan untuk kita semua. Perikopnya adalah kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurahan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tema kita pada hari ini adalah hormati Raja. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus ketika Kaisar Nero menjadi Kaisar Romawi pada tahun 54 sampai tahun 68. Dengan tujuan untuk mempersiapkan jalan bagi pelayanannya di Roma, serta rencana pelayanan Rasul Paulus ke Spanyol dengan dua tujuan bagi jemaat pada masa itu, yaitu yang pertama tujuannya adalah karena jemaat Roma rupanya mendengar kabar angin yang diputarbalikkan mengenai berita ajaran Paulus. Sehingga Paulus merasa perlu menulis Injil yang telah diberitakannya selama 25 tahun. Dia berusaha untuk memperbaiki beberapa persoalan yang terjadi di dalam gereja karena sikap salah orang Yahudi terhadap mereka yang bukan Yahudi dan orang bukan Yahudi terhadap orang Yahudi. Ini adalah latar belakang dari penulisan kitab Roma pasalnya yang ke-13. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita melihat bersama-sama bahwa belakangan ini sering terjadi bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun dikarenakan dampak permainan kekuasaan dan juga politik, sehingga tidak heran jika masyarakat banyak yang berpikir negatif terhadap pemerintah. Ketika Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma pada saat itu, kondisi pemerintah Roma dan aparatnya lebih buruk dan sangat kejam secara khusus kepada umat Kristen. Kehausan akan kuasa membuat para pemimpin di sana berupaya dengan segala cara untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Dan hal tersebut terus berlangsung hingga
saat ini. Semua orang berlomba-lomba ingin berlomba-lomba ingin menduduki jabatan pemerintahan. Ada yang mau jadi DPR, ada yang mau jadi gubernur, bupati, kepala desa, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, pada awal kekristenan, pemerintahan kerajaan Roma sama sekali tidak bersahabat, bahkan memusuhi orang beriman. Dengan demikian, maka banyak alasan diutarakan oleh orang Kristen di kerajaan Roma untuk bersikap negatif juga terhadap pemerintah kerajaan Romawi pada saat itu. Nah, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma tentang tujuan Tuhan menempatkan pemerintah di tengah-tengah dunia adalah untuk dapat mengatur, menertibkan, dan mengamankan. Bagaimanapun keadaan pemerintahnya, entah pemerintahnya pada waktunya bisa berlaku curang, bisa juga berlaku dalam kejahatannya sendiri, bahkan juga bisa jahat, bahkan memakai kekuasaannya dengan memerintah semena-mena, bahkan tidak sedikit dari pemerintah yang salah ketika memerintah. Bahkan tidak adanya konsistensi dalam menjalankan peraturan, atau bahkan sistem pemerintah yang semakin mengalami kemerosotan dan lain sebagainya. Tapi Rasul Paulus tetap menekankan jemaat di Roma untuk menghormati pemerintahan pada saat itu. Kita pun harus menghormati pemerintahan pada saat ini juga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang Kristen, Paulus mengingatkan bahwa kita hanya perlu taat dan patuh, harus tunduk pada pemerintahan yang telah ditetapkan. Sebab pemerintahan adalah sebagai hamba Allah, bukan sebaliknya, memberontak dan menghakimi. Sebab yang akan menghakimi pemerintah karena ketidakadilan yang mereka lakukan dan mereka kerjakan adalah Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari, mengapa kita harus menghormati pemerintah? Mengapa kita harus menghormati raja sebagai pemimpin tertinggi di dalam suatu bangsa? Yang pertama, kita melihat di dalam ayat yang pertama dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, poin pertama adalah sebab pemerintah dibangun oleh Allah dan berasal dari Allah sendiri. Pada ayat 1 diawali dengan kalimat tiap-tiap orang harus takluk. Dalam ayat ini Paulus memberi perintah yang jelas bahwa kita harus tunduk, harus melakukan, harus melaksanakan, harus mematuhi, harus menuruti segala peraturan dan merespon kehadiran pemerintah dengan rasa hormat. Tunduk dan takluk kepada pemerintahan. Paulus menyebut bahwa dasar teologi bagi pemerintah tersebut yaitu adalah tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Itu adalah dasar teologis yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang perlu kita pahami adalah hal ketaatan dan kesalehan terhadap pemerintah adalah diwajibkan kepada semua orang. Bahkan di Alkitab ini mencatat bukan hanya orang tetapi kepada jiwa. Setiap jiwa harus taat dengan saleh kepada pemerintah. Nah, lebih spesifiknya adalah Paulus menekankan kepada semua umat Kristen yang berada di Roma pada masa itu. Karena pada saat itu ada godaan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen untuk tidak
mematuhi penegak hukum sipil. Sebab sebagaimana dari antara mereka berasal dari orang-orang Yahudi, dan pada saat itu umat memegang kuat asas bahwa tidak pantas bagi keturunan Abraham manapun untuk tidak tunduk pada seseorang dari bangsa lain. Mereka menganggap raja mereka haruslah dari antara saudara-saudara mereka sendiri, baru mereka mau tunduk. Paulus memerintahkan supaya mereka patuh kepada pemerintah sipil, karena pada waktu itu para penegak hukum adalah orang-orang kafir dan bukan orang percaya. Dan pemerintah sipil pada waktu itu adalah pemerintah yang suka menganiaya jemaat. Yang walaupun begitu tetap memiliki kuasa dan wewenang hukum yang sah atas warga negara. Jadi tidak bisa dikompromi, tetap harus taat, tunduk kepada pemerintah walaupun mereka semena-mena menggunakan kekuasaan tersebut. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, Paulus menegaskan supaya umat Kristen pada saat itu harus taat, saleh, harus tunduk kepada pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kalimat berikutnya dari teks ini di ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan bahwa pemerintah yang ada di atasnya. Nah, kalimat ini secara harafiah diartikan dengan penguasa-penguasa yang dalam konteks teks ini adalah berkenan dengan penguasa-penguasa di jemaat di zaman Rasul Paulus, yaitu dikhususkan pada pemerintah Romawi. Dalam beberapa terjemahan memberikan penjelasan bahwa pemerintah ialah pejabat-pejabat, para penguasa, pihak yang berkuasa, atau orang-orang yang memegang keadilan dalam pemerintahan. Dalam ayat 1 dikatakan, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Kalimat ini memberi penegasan bahwa pemerintah hadir karena kehendak Allah sendiri. Ini adalah alasan penting mengapa umat Kristen perlu tunduk kepada pemerintah, karena pemerintah itu ditunjuk, ditugaskan, diatur, ditetapkan, dan ditentukan oleh Allah sendiri. Jelas bahwa tidak ada satupun pemerintah yang mempunyai kuasa untuk memerintah kalau Allah tidak memberikan kuasa itu kepadanya. Allah yang berdaulat. Pemerintah itu ada karena otoritasnya Allah. Bahwa Allah menghendaki kehadiran pemerintah bagi umat di tengah-tengah kehidupan. Jadi wajib juga bagi pemerintah untuk taat dan takluk, patuh kepada Allah yang sebagai pemimpin mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jikalau ada penguasa, maka Allah yang telah mengangkatnya menjadi penguasa. Atau hanya Allah saja yang memberi kuasa kepada pemerintah, atau orang yang memerintah, atau orang yang memegang kekuasaan. Memang tidak ada pemerintah satupun, atau hanya ada beberapa yang taat. Tidak semua pemerintah itu sempurna. Bahkan tidak sedikit yang salah dan juga jahat. Tetapi Paulus tetap menegaskan agar dengan kesadaran wajib tunduk sepenuhnya kepada kepemimpinan pemerintahan. Sama seperti orang-orang yang memiliki raja dari Allah, Allah menentukan seorang raja dan dia menjadi pemimpin. Demikian juga dengan umat yang dipimpin oleh pemerintah karena kehendak Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua pemerintah atau penguasa adalah utusan Allah, utusan dari Allah, sehingga
sumber nilai, sumber hukum, sumber ketetapan, dan berbagai kebijakan yang diberikan oleh pemerintah haruslah juga sesuai dengan ketetapan yang Allah berikan. Rasul Paulus juga memberi alasan mengapa tidak boleh melawan pemerintah. Melawan pemerintah berarti membuat kejahatan. Dan sebagai akibatnya adalah mendapatkan hukuman. Itu sudah pasti. Dalam hal ini menjadi tanggung jawab orang Kristen ialah tunduk dan hormat pada pemerintah sebagai utusan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dari ketetapan dan segala peraturan yang mencerminkan nilai-nilai ilahi tanpa adanya perlawanan. Jadi kalau sudah ada peraturan, ikuti saja. Tuhan sudah menetapkan peraturan itu melalui pemerintahan. Pemerintah adalah perpanjangan tangan daripada Allah. Jadi Paulus menekankan untuk takluk, tunduk, dan taat. Nah, di sekolah kita STTAT juga ada peraturan. Dan itu sudah ditetapkan. Peraturan yang ditetapkan itu pun didoakan. Kalau melanggar peraturan, maka ada konsekuensinya. Hukuman. Pahe 1 jam, 2 jam, 5 jam, 10 jam, 200 jam. Maka harus taat, tunduk, dan takluk kepada pemerintahan, kepada peraturan yang sudah ditentukan. Yang kedua, mengapa kita harus menghormati pemerintah atau raja? Yang kedua adalah sebab pemerintah adalah hamba Tuhan untuk kebaikan masyarakat. Ayat yang keempat sampai ayat yang kelima mengatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurahan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Nah, pemerintah adalah alatnya Allah untuk menciptakan kedamaian, keteraturan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Semua tujuan tersebut tidaklah akan tercapai jika pelaku kejahatan dibiarkan merajalela. Kalau pelaku kejahatan dibiarkan merajalela, maka tidak ada kedamaian. Kita hidup dalam ketakutan. Peran pemerintah ada 2, yaitu yang pertama, untuk menghargai kebaikan, dan yang kedua, menghukum kejahatan. Bagi Paulus, pemerintah adalah pelayan atau hamba-hamba Allah. Status pelayan mengartikan bahwa pemerintah tidak memiliki otoritas tertinggi, melainkan Allah. Paulus mengungkapkan hal ini menjadi satu prinsip, yaitu bahwa jika Allah sendiri yang memberikan otoritas kepada pemerintah, maka kita tunduk kepada pemerintah. Dengan kata lain bahwa jika kita tidak mentaati pemerintah, sama halnya kita tidak mentaati Allah atau menolak otoritas Allah untuk manusia. Jika pemerintah berasal dari Tuhan, tentunya harus melayani masyarakat dengan bersikap adil, memuji mereka yang baik, dan menghukum mereka yang berbuat jahat atau melanggar hukum. Pemerintah sebagai pelayan Allah berarti memiliki tanggung jawab untuk melayani sebagaimana keberadaannya di dunia ini untuk kemuliaan Allah. Pada ayat yang ketiga dikatakan, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Nah, ayat yang ketiga ini menjelaskan bahwa orang baik tidak usah takut kepada
para pemerintah karena dia tidak melakukan kejahatan. Yang perlu takut adalah orang yang melakukan kejahatan. Ketika orang melakukan kejahatan, tentunya akan dihukum. Hukuman diberikan kepada pelaku kejahatan agar ada ketakutan dengan tujuan untuk tidak berbuat jahat lagi. Kalau pencuri, perampok, dan lain sebagainya yang melakukan kejahatan, selesai mereka melakukan kejahatan, pasti mereka bersembunyi. Mulai pakai topeng dan lain sebagainya, takut. Adam dan Hawa di Kejadian pasal yang pertama juga, ketika melakukan kejahatan, mereka takut dan bersembunyi. Maka Paulus menegaskan, kalau kelakuanmu baik, tidak perlu takut. Tapi kalau melakukan kejahatan, patutlah untuk takut dan wajib menerima hukuman. Itu baru namanya orang Kristen. Kalau melakukan kejahatan, mengaku dihukum, itu luar biasa. Tapi kalau melakukan kejahatan, tapi masih sembunyi-sembunyi, ditanya masih berbohong, sudah berbohong, supaya menutupi kebohongannya, dia berbohong lagi. Itu namanya berbohong yang totalitas. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di sini menjadi tanggung jawab penting bagi kehidupan umat Kristen ialah harus hidup taat dan menjauhi segala kejahatan. Rasul Paulus menegaskan untuk umat Kristen selalu berbuat baik, maka tidak ada rasa takut dan akan menerima pujian dari pemerintah. Tapi buktinya pada zaman sekarang banyak orang Kristen yang membuat kejahatan. Yang namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Samuel, Daud, banyak di penjara. Nah, kita belajar untuk sungguh tunduk dan takluk kepada peraturan-peraturan yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang perlu kita pahami adalah tentang ketaatan yang dimaksudkan Paulus di sini adalah bukan taat sembarang taat atau taat dengan membabi buta. Akan tetapi taat yang dimaksudkan ialah kita tunduk dengan hati nurani yang sungguh. Di ayat yang kelima dikatakan, tetapi juga oleh karena suara hati kita, maka kita tunduk. Wajib kita sebagai orang Kristen menggunakan hati nurani kita untuk tunduk kepada peraturan-peraturan yang sudah ditentukan. Kenapa kita harus tunduk dengan hati nurani yang sungguh? Karena kehormatan dan kebenaran Allah biarlah sungguh diberlakukan dalam pemerintah dan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tunduk melakukan kewajiban dan mendoakan pemerintah agar kebaikan Allah terpancar dalam tatanan sosial masyarakat. Setiap minggu kita ibadah pasti kita mendoakan pemerintah, mendoakan bangsa negara dari yang paling tertinggi sampai yang terendah. Di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama dan kedua mengatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi wajib bagi kita orang Kristen tunduk taat dan kita juga mendoakan para pemerintah. Yang ketiga, mengapa kita harus menghormati pemerintah atau raja? Yang ketiga adalah di ayat yang ke-6 dan ke-7. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat.
Poin yang ketiga adalah sebab pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan untuk masyarakatnya. Maka Paulus mewajibkan kepada jemaatnya untuk membayar pajak pada saat itu. Dalam bagian ini Paulus menegaskan bahwa setiap pengikut Kristus haruslah menjalani kehidupan negarawinya secara serius dan penuh ketaatan. Karena pemerintah adalah utusan Allah di dunia, maka semua orang wajib untuk mentaati hukuman dan aturan dalam suatu negara. Artinya adalah bahwa pemerintah sebagai manusia yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk memegang kekuasaan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Pada ayat yang ke-6 dan ke-7, penekanan Paulus kepada umat Kristen adalah dalam hal membayar pajak. Tadi saya sudah katakan. Paulus menegaskan agar setiap orang percaya tidak boleh berlaku curang. Sebab membayar pajak merupakan cara orang percaya berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan negara. Jika orang percaya telah memenuhi kewajibannya dengan baik, maka orang percaya juga memiliki tanggung jawab dan bertindak kritis terhadap pemerintah jika dalam pelaksanaan kekuasaannya bertindak dengan tidak adil, menyeleweng dari fungsinya, bertindak sesuka hati tanpa peduli terhadap kesejahteraan warganya. Bisa juga kita aktif untuk menilai pemerintah kalau kita memang sungguh-sungguh sudah menjadi warga negara yang baik. Untuk kesemuanya itu, ketaatan yang dinasihatkan oleh Paulus adalah dilakukan bukan saja karena takut akan dihukum Allah, tetapi juga karena segala yang dilakukan orang percaya dalam sikap taat kepada pemerintah adalah dilakukan dengan penuh ketulusan hati, menggunakan hati nurani. Kesimpulannya bagi kita semua, kesimpulan dari khotbah ini, sebagai orang percaya yang hidup karena kasih Allah, kita diminta untuk secara bijak berkontribusi terhadap pemerintahan. Kita dapat menghormati pemerintah dari tingkat yang terendah sampai tingkat yang tertinggi. Karena yang pertama, pemerintah dibangun oleh Allah dan berasal dari Allah. Yang kedua, pemerintah adalah hamba Tuhan untuk kebaikan masyarakat. Yang ketiga, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Kita wajib tunduk, wajib melakukan kewajiban kita sebagai warga negara dan mendoakan pemerintah agar kebaikan Allah terpancar dalam tatanan sosial manusia dan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Kita orang Kristen wajib tunduk kepada pemerintah. Kita di negara Indonesia wajib tunduk kepada pemerintah Indonesia. Di lingkungan terkecil kita ada di ruang lingkup STTAT wajib tunduk kepada para pimpinan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa.